Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw falyakul khairan falyukrim dhaifahu aw falyukrim jarahu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid ini sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan melimpahkan umur panjang kepada kita, kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga mengawali kehidupan kita di malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah salah satu bentuk kewajiban kita sebagai orang yang beriman, dan itu termasuk amalan-amalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jika ada dalam diri kita keimanan dan kita masih bisa berbuat amalan-amalan baik dalam hidupnya, berarti rasa syukur itu adalah bagian daripada amalan orang-orang yang bertakwa. Jangan kemudian kita mengaku sebagai orang yang bertakwa kalau kita kemudian tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, segala bentuk kenikmatan yang kita nikmati dalam kehidupan ini semuanya dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan di dunia ini kecuali kenikmatan Allah yang dapat kita rasakan dalam kehidupan itu. Sebetulnya Allah nggak butuh dengan rasa syukur kita, tapi kita berkewajiban untuk bersyukur. Nah, karena itu bentuk syukur macam-macam sesuai dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada kajian, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya kehidupan. Dan mudah-mudahan kita semua, amal ibadah kita, amal saleh kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberi karunia umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bertambah dekat, bertambah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jika ada di antara kita sampai pada malam ini masih menjalankan aktivitas kehidupan dan belum sempat datang ke masjid bersama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam hidupnya sehingga bisa berkumpul dengan kita di masjid ini bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada di antara kita saudara-saudara kita, orang tua kita, anak dan cucu kita yang sampai saat malam ini masih diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama dengan kita di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada di antara kita saudara-saudara kita, tetangga kanan kiri kita atau orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan ampunan kepada mereka dan menerima segala amal ibadah dan amal solehnya selama hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus doa kita kepada Ustadz yang biasa ngisi di hari Selasa pertama ini, yang saat ini sedang menjalani perawatan, ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti saya sampai pada bacaan Isyfi, saya akan berhenti 5 detik dan silakan Bapak Ibu dalam hatinya, dalam pikirannya menyatukan hati dan pikirannya kepada Allah. Sebutkan siapa yang dimaksud. Ketika saya sampai pada bacaan Isyfi, karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Dan kemudian nanti saya akan membacakan 7 kali doa, ya, sesuai dengan hadis Rasul, ya. Siapa yang membaca 7 kali doa ini bagi orang yang sakit, ya, maka Allah akan segera memberikan kesembuhan. Redaksi hadisnya begini, sekaligus jadi doa. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau banyak yang kita doakan ayyashfiyakum. Kalau laki perempuan sama saja, ya. Jadi kalau kesulitan ayyashfiyaki, ya, karena yang dituju itu adalah perempuan misalnya, ya sudah, saya pakai aja redaksi hadis aslinya ayyashfiyaka. Karena itu orang ketiga itu orang yang kita doakan. Insya Allah Allah akan menerima itu. Siapa yang membaca ini 7 kali dalam hadisnya itu, maka Allah berkenan akan memberikan kesembuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. 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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi.
antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam ini saya ingin menyampaikan sunnah dalam syariat yang banyak dilupakan oleh kita kaum muslimin ya. Di dalam slide ini saya menampilkan falyuballighish syahid al-ghaib yang ini falyuballighish syahid al-ghaib. Ini etika orang yang hadir dalam majelis ta'lim. Jika saudara-saudara kita yang biasa hadir di majelis ta'lim ini ya, kemudian tidak hadir pada saat-saat tertentu, maka kita berkewajiban menyampaikan apa yang kita dapatkan. Sahabat Nabi itu seperti itu ya. Tidak ada dalam hatinya kebencian. Jangan wis gak usah disampaikan, cekak deh salah ke hadir. Nah itu kan menanamkan benih-benih kebencian ya. Nabi gak mau seperti itu ya. Nabi tidak mau seperti itu. Maka Nabi bersabda falyuballighish syahid al-ghaib. Kewajiban yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir ya, berbagi. Nah, cara cepat terkabulnya doa ya, artinya apa? Bahwa di dalam berdoa itu kadang-kalanya kita kan bersuudzon kepada Allah ya. Aku sering doa tapi gak dikabulkan oleh Allah ya. Nanti ada beberapa cara kita itu berdoa, dan doa itu segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam masalah ini ya, kita mencoba untuk mengkaji satu persatu hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Karena begini, ada satu hadis dari Anas bin Malik mengatakan bahwa etika berdoa itu tidak ada satupun Nabi mengangkat tangan kecuali doa di sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan apa minta air hujan? Karena bisa saja ada hujan batu, hujan es gitu ya, air hujan ya, air hujan. Kalau minta hujan batu nanti yang jadi kering terus ya. Nah itu hadis ini dijadikan pedoman oleh sebagian saudara-saudara kita, bahkan ulama-ulama kita, bahwa ketika berdoa tidak ada mengangkat tangan. Dan ini kalau kita bahas sebetulnya persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang berhubungan dengan etika dan adab. Ya, etika dan adab di dalam dalam berdoa. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya ya, doa itu ya, kita lakukan dan bagaimana kita beretika di dalam berdoa. Ya. Doa yang benar itu yang bagaimana? Ya. Oke, baik. Kita masuk pada adab berdoa. Ya. Adab berdoa. Yang pertama dulu. Di sini ada adab berdoa. Ya. Okay. Yang pertama, memulai berdoa dengan memuji Allah dan berselawat. Ini adabnya. Bagaimana kita memuji Allah dan bagaimana berselawat? Nah, tadi sudah saya awali. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu baru berdoa. Jangan langsung kepada doanya. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau kita mau meminta sesuatu kepada orang, langsung meminta apa, memuji-muji dulu. Beda kan nanti responnya dengan dipuji dan langsung minta. Ini andai kata kita. Ya. Walaupun Allah nggak butuh pujian Allah itu sudah luas, ya, sudah luas. Tapi etikanya, nah, kita memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian berselawat kepada Nabi dengan selawat yang biasa kita baca dalam salat. Dalam salat. Hal ini didasarkan pada riwayat ya Hudalah bin Ubaid. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah apabila di antara kamu berdoa, disentuh sedikit kok mencoloknya. Hendaklah memulai dengan mengagungkan dan memuji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Kemudian berselawat untuk Nabi. Setelah itu berdoa dengan doa yang dikehendaki. Maka ketika kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, itu terbalik. Ya, terbalik. Yang benar puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu baru apa keinginan kita dalam berdoa. Ya. Ada memang sebagian yang memulai dengan selawat dulu, karena berdasarkan kepada hadis begini, doamu tidak akan sampai kepada Allah sebelum membaca selawat kepada Nabi. Itu berdasarkan itu maka selawat yang didahulukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi menurut etikanya kita kepada yang menguasai alam dulu. Menguasai alam dulu baru kepada Nabi kita. Ya, berarti yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ini awali dengan hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat. Ini yang pertama, etikanya, adabnya. Ya. Yang kedua, dalam berdoa hendaklah dengan merendahkan diri dan dengan suara perlahan. Orang meminta sesuatu kepada orang dengan berteriak dan suara yang lemah lembut, kira-kira orang lebih simpati yang mana? Lemah lembut. Walaupun orang itu kasar loh ya, Wah, orang itu ya biasa kok kasar kok, udah lah, teriak aja. Pak, saudara di sini, sama mau pinjam uangnya misalnya. Walaupun ada, dia bilang tidak ada. Tapi kalau kita sudah, Pak, mohon maaf, kalau sekiranya bla 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 nggak punya, dia berusaha untuk mencarikan. Kalau dengan rendah hati, demikian juga kepada Allah, ya, kepada Allah, ya, merendahkan diri dan dengan suara perlahan, ya, karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara lembut. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Para mufassir ada dua. Ya. Caranya tidak benar, suaranya keras. Nah, kalau doa bersama apa? Suaranya keras. Terus kalau kemudian baca sholawat sampai dikeras-keraskan itu, ya lihat dulu sholawat itu ibadah atau doa. Kalau itu dianggap doa, itu sudah melampaui batas. Tapi kalau itu ibadah, maka ibadah tidak ada contoh. Ya. Kalau dianggap ibadah, maka larinya kepada masalah bid'ah. Ya, gitu kan.
Kalau ini kepada doa berarti dia sudah tidak mengikuti etika-etika dalam berdoa. Ketika etika ini tidak dipenuhi, maka Allah itu tidak akan menerima etika itu. Ya. Nah, maka dari itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan serius, ya. Merendahkan diri, tadarruk, ya, merendahkan diri, ya. Kemudian dengan suara yang lemah lembut, ya. Maka Allah itu akan lebih sayang kepada hambanya yang berdoa seperti itu. Dasarnya ini. Kemudian yang ketiga, ya, etika atau adab berdoanya, ketika akan mengakhiri doa, hendaklah menutup dengan hamdalah. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat ke-10 ayat 10. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau penutup doa kita selama ini apa? Doa sabu jagat. Ya, sabunya ada, jakatnya nggak ada. Gitu ya. Jakatnya ada, sabunya hilang. Gitu ya. Doa sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di belakang juga ada alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kalau mau sabu jagat ya sudah langsung aja sabu jagat, kan nggak apa-apa, kan sudah kena semua. Ya. Jadi setelah sabu jagat itu seakan-akan tidak boleh berdoa dengan yang lain, gitu. Seakan-akan. Padahal boleh. Sabu jagat itu bagian daripada macam-macam doa, bukan penutup doa. Ya, bukan penutup. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian masih baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kemudian di belakang walhamdulillahi rabbil alamin. Penutupnya dibuka dengan memuji Allah, tutup dengan memuji Allah. Karena semuanya bergantung pada Allah. Ini salah satu adab. Nah kemudian Bapak Ibu, kita lihat yang keempat, berdoa dianjurkan dengan mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Kalau ada hadis yang tadi itu, Nabi gak pernah angkat tangan kecuali di sholat istisqa. Ya kita bahas supaya kita paham. Ya, kalau kita paham dengan istilah-istilah dalam amalan-amalan kita itu, maka amalan kita itu semakin baik dan semakin yakin kita dengan amalan kita itu. Nah, ketika kita sudah yakin, kita ada ilmunya, maka amalan itu menjadi benar. Ketika amalan itu menjadi benar, maka lebih mudah Allah itu dan lebih gampang Allah itu menerimanya. Ya, menerimanya. Oke. Ini hadisnya, ya. Hadisnya ini, ya. Qala, saya langsung sini aja. Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi ayyarfa ilaihi yadaihi fayaruddahuma sifran aw qala ibatai. Ya. Ini yang menjelaskan bahwa Nabi itu mengangkat tangan. Etikanya salah satu etikanya adalah mengangkat tangan. Nah, coba perhatikan. Dan ini cara cepat, cara panas. Dengan etika itu, doa dengan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung kepada isinya. Sesungguhnya Tuhanmu, berarti Tuhanmu itu siapa? Allah. Ya. Maka kalau baca Pancasila jangan ketuhanan yang Maha Esa, jangan. Ya. Memang nggak terasa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Esa. Kalau Esa berarti kita menyetujui semua jenis Tuhan yang ada di muka bumi. Esa. Berarti Esa itu jelas satu, yang dimaksudkan adalah Allah. Adalah sangat malu, lagi maha pemurah. Allah itu merasa malu, padahal Allah itu maha pemurah. Kapan Allah itu merasa malu? Kapan Allah itu punya rasa sungkan kepada hamba-hambanya? Ya. Ketika hambanya itu menengadahkan tangan, kedua
kedua tangannya kepada Allah, kemudian ditolak oleh Allah dan dia menurunkan tangannya dengan hampa. Artinya apa? Doanya tidak diterima oleh Allah. Allah malu dengan cara seperti itu. Berarti kalau kita bersungguh-sungguh mengangkat tangan seperti ini, Allah pasti sudah. Ya. Pengertian mafhum mukhalafahnya hadis ini, kalau kita mengangkat tangan, Allah itu akan mengabulkan doa kita. Istilah Allah malu berarti kan harus mengabulkan supaya tidak malu, supaya tidak malu. Jadi ini sebuah hadis yang menganjurkan dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, nanti ada cara-cara mengangkat tangan ya. Bagaimana Nabi itu mengangkat tangan dan sejauh mana Nabi itu mengangkat tangan, sebatas apa? Ada caranya juga ya. Ada caranya juga. Seperti ini, berwudu, mengusap sebagian kepala langsung kepada kedua telinga. Itu caranya gimana? Nabi menjelaskan itu. Nabi menjelaskan itu ya. Untuk menyempurnakan wudunya. Nah, oleh karena itu maka hadis ini adalah merupakan hadis Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya selama hamba itu mengangkat kedua tangannya menengadah ketika berdoa. Berarti ini kan etika agar mempercepat terkabulnya doa. Beda dengan melepas tangan. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, tapi enggak pakai tangan. Ya diterima juga sampai Allah, tapi tidak cepat. Ya. Tidak cepat. Etika, ya cara cepat terkabulnya doa. Ya. Ini yang pertama, ya dasarnya mengangkat tangan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ad-Du'a bab Raf'u al-Yadain fi Ad-Du'a, ya, dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi. Jadi hadis ini cukup banyak yang meriwayatkan ya, sehingga hadis ini menjadi hadis yang sahih ya. Berarti mencakup semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan. Oke, baik. Anjuran mengangkat tangan hadis pertama. Tadi itu kan yang kita ambil pokoknya bahwa Allah akan mengabulkan doanya seseorang dengan cepat kalau mengangkat kedua tangan. Ya. Oke, ini anjuran mengangkat tangan hadis pertama. Hadis pertama ini coba kita perhatikan artinya lagi, langsung pada artinya aja ya, supaya lebih bisa dipahami ya. Kalau saya bicara masalah sanad-sanadnya ini terlalu ya lama ya, dan waktunya juga ya. Abdullah bin Umar melempar jumroh ya, yang dekat. Pertama namanya apa? Jumroh ula ya, itu orang haji dengan 7 kerikil sambil bertakbir pada akhir setiap lemparan kerikil. Takbirnya takbir duluan apa setelah lempar baru takbir? Yang sudah haji atau yang sudah umrah? Lempar dulu apa doa dulu? Nah, lalu maju di tempat yang datar dan berdiri lama dengan menghadap kiblat, lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ini Umar ya, Abdullah bin Umar. Lalu melempar jumrah wusta tengah sebagaimana melempar jumrah pertama, lalu mengambil arah kiri di tempat yang datar dan berdiri lama dengan menghadap kiblat. Oke, lanjutkan dulu sampai pada mengangkat kedua tangan, lalu melempar jumrah Aqabah yang terakhir dari arah lembah dan tidak berhenti. Dan berkatalah Abdullah bin Umar, demikianlah saya melihat Rasul mengerjakannya. Berarti angkat tangan. Nabi itu angkat tangan ketika lempar jumroh. Lempar dulu, baru Allah Akbar. Jangan Allah Akbar dulu baru dilempar. Ya. Masih ada praktek-praktek yang keliru seperti itu. Ya. Allahu Akbar dilempar dulu, baru kita sambil mengamati
Dia kalau anak kecil itu buah itu kan kena gitu. Tetapi kita tidak pakai Allah Akbar, melempar Allah Akbar, lempar lagi Allah Akbar, berarti lempar duluan baru takbir. Jangan takbir duluan, jangan takbir duluan. Itu etikanya seperti itu. Nah kemudian kita lihat hadis yang kedua. Ya. Hadis yang kedua yaitu dari Anas bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya sedikit pun ketika berdoa kecuali dalam istisqa. Ini yang saya maksudkan hadis yang diperselisihkan, diperbincangkan, nggak selesai-selesai. Ya, angkat tangan enggak, berdoa juga enggak. Karena hadis ini. Sementara kita tidak pernah sholat istisqa, berarti nggak pernah berdoa angkat tangan. Ini yang selalu dipersoalkan hadis ini, ya. Karena Anas mengatakan Nabi itu nggak pernah sedikit pun mengangkat tangan ketika berdoa kecuali hanya dalam sholat dan doa istisqa, minta air hujan, hingga terlihat putihnya kedua ketiak Nabi itu. Saking tingginya, saking tingginya, ya, saking tingginya. Nah ini kemudian dibahas atau dikompromikan hadisnya karena begitu banyak hadis yang mengatakan Nabi mengangkat tangan. Dari kedua hadis tersebut di kalangan ulama ada dua pendapat. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Sudah, jumhur ulama, kesepakatan ulama. Yang kedua, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali hanya pada waktu istisqa. Dan kedua dalil tersebut tampak adanya ta'arud, bertentangan, bertolak belakang. Ya kan? Yang satu mengatakan Nabi tidak pernah mengangkat tangan, yang kedua mengatakan Nabi mengangkat tangan. Itu ya. Nah, karena pada dalil-dalil tersebut tampak adanya ta'arud, maka untuk mengambil keputusan perlu menggunakan metode al-jam'u at-taufiq, yaitu pengumpulan dan pengkompromian, disatukan, digabungkan. Bagaimana jalan tengahnya? Ya. Antara kedua dalil yang tampak bertentangan ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ketika mensyarah hadis ini Al-Qastalani, ya, hadis Bukhari tentang mengangkat kedua tangan berdoa, mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Nah, mengangkat kedua tangan adalah sunnah berdasarkan hadis-hadis tersebut. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Anas tadi itu, maka Nabi itu lebih tinggi mengangkat tangannya di saat istisqa. Itu mengatakan ini. Al-mubalawah fi ar-raf'i, melebihkan dalam mengangkat kedua tangan di saat istisqa. Bukan berarti di doa yang di tempat lain itu Nabi tidak mengangkat tangan. Nah, dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan ya dari itu ya. Supaya kita paham ya. As-Sun'ani juga demikian, sama ya, mengatakan sunnah ya, dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, dengan hadis Anas tadi masih bisa dikompromikan dengan kompromian yang sama ya, yaitu al-mubalawah fi ar-raf'i ya, melebihkan dalam mengangkat kedua tangan, yaitu mengangkat kedua tangannya dengan amat tinggi sampai kelihatan putih di ketiaknya. Kalau sudah kelihatan berarti bisa tingginya gitu ya. Kalau di doa-doa selain istisqa boleh nggak kita angkat tinggi? Ya tentu tidak tepat pada waktunya ya, karena ada batasan-batasan. Oke. Kita lihat batasan-batasannya, Bapak Ibu. Cara mengangkat tangan. Nah ini cara mengangkat tangan. Ya. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, ya langsung pada artinya aja ya. Langsung pada artinya ya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik ya, dan tidak menerima kecuali yang baik ya. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang mukmin itu sama sebagaimana diperintahkan kepada para rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan saleh. Ya, surat Al-Mu'min ayat 51 ya. Al-Baqarah ayat 172,
Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Nah, ini kemudian Abu Hurairah bersabda, Nabi SAW bersabda, lalu Nabi menyebutkan cerita seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang. Ini seakan-akan bertentangan juga nanti ini, Bapak Ibu ya. Ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang, yang rambutnya sampai kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Nah, padahal makanannya haram, yang dimakan haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Artinya apa? Kalau ada doa kita belum dikabulkan oleh Allah, maka introspeksi diri, jangan suudzon kepada Allah. Barangkali dalam diri saya ini masih tumbuh daging darah dari sesuatu yang haram. Jangan-jangan pakaian saya ini masih dibeli dari hasil uang haram. Barangkali pakaian saya masih ini dan sebagainya. Padahal ini sudah mengangkat tangan. Tadi di pertama, kalau sudah mengangkat tangan, Allah pasti akan mengabulkan. Tapi kenapa cerita ini tidak dikabulkan? Kenapa? Karena dirinya penuh dengan sesuatu yang haram. Nah, ini menjadi penghalang doa itu diterima. Walaupun angkat tangan, tapi diri kita banyak yang terdiri dari hal-hal yang haram, maka doanya akan terhalangi oleh yang haram ini. Akan terhalangi oleh itu. Nah, karena itu maka sucikan hati kita dengan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikan lahir batin dulu. Doanya insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara mengangkat tangan ketika berdoa secara umum yang disebutkan oleh Rajab Al-Hambali. Ini sudah masuk bisa kemana? Saya mau menyampaikan cara mengangkat tangan dulu. Oh, dulu. Mungkin enggak.
Baik, saya lanjutkan sebentar Bapak Ibu. Cara yang pertama, mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke kiblat sambil berdoa menghadap kiblat. Sedangkan bagian dalam telapak tangan diarahkan ke wajah. Ini cara pertama. Berarti ini dihadapkan ke kiblat, dan cara berdoa nggak dibuka, tapi dirapatkan tangannya. Dihadapkan ke kiblat, kemudian telapak tangan dalamnya ini menghadap ke wajahnya. Ini cara yang pertama. Jadi ya cara yang pertama kita seperti ini. Bukan dibuka, tapi Nabi minta dirapatkan. Ya. Pertama. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit. Ini bagian yang kedua. Lantas punggung telapak tangan dihadapkan ke bumi. Berarti ini ke bumi, telapak tangan ke langit. Jadi begini, yang pertama tadi begini, yang kedua begini. Nah, setinggi apa kita mengangkat tangan, ini masalah juga. Ini rapat. Nabi gak pernah membuka, tapi rapat. Dalam hadis Bukhari itu, Nabi merapatkan, menghadap langit, punggung ke bumi. Yang pertama menghadap kiblat, dan telapak tangan ke wajah. Setinggi apa? Setinggi apa? Maka kita di sini melihat batasan mengangkat tangan. Ya, ini batasan mengangkat tangan. Ini masalah-masalah yang muncul di dalam berdoa itu. Ada yang dengan menengadahkan tangan, ada yang pakai telunjuk. Tapi kapan ini? Ini al-masalah adalah dengan mengangkat kedua tanganmu sebatas pundak. Kita punya pundak, sebatas pundak. Kalau di depan wajah ini jelas, tapi menengadahkan telapak tangan ini ke atas berarti kan sebatas pundak, sebatas pundak kita. Masa ini doanya? Nggak mungkin kan ini? Ada juga yang ini. Ada juga, berarti etikanya keliru, ya, keliru. Ya. Jadi sebatas pundak, tidak lebih dari pundak. Nah, bagaimana dengan Nabi di istisqa? Itu melebihkan angkat tangannya Nabi ketika istisqa. Kan sudah dikompromikan tadi, nggak ada yang pertentangan sudah, itu ya. Nabi mengangkat itu lebih tinggi lagi ketika istisqa. Tapi ketika bukan istisqa, di luar istisqa itu aturannya seperti itu. Punggung menghadap kiblat, telapak menghadap wajah, atau punggung menghadap bumi, telapak menghadap langit. Sebatas apa tingginya? Pundak. Ya, sebatas pundak. Kemudian ya, membuka kedua telapak tangan ini, ya, mengangkatnya sebatas pundak. Hadisnya ini, ya, hadisnya ada. Ya. Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Jadi dua cara mengangkat tangan di dalam berdoa, ya, di dalam berdoa. Biasanya Nabi ketika berdoa beliau menempelkan kedua telapak tangannya dan melihat pada kedua telapak tangannya. Ini hadisnya tadi, ya, sudah saya yang tadi, ya. Jadi memang ada beberapa hadis yang memang kedua tangannya ditempelkan berdasarkan hadis, ya. Ini tadi hadisnya, ya. Kemudian batasan mengangkat tangan sudah. Kita ini penjelasan ulama aja, ya. Nah, kedua istighfar yaitu dengan mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk menuju ke atas. Ini khusus khotib yang berkhutbah. Yang berkhutbah jangan begini. Ya, ini didoakan mudah-mudahan tangannya lurus. Artinya apa? Nabi pakai telunjuk. Tapi kita kalau sendirian bukan khatib, jangan pakai telunjuk. Ya, salah tempat, ya, salah tempat. Jadi kalau pakai telunjuk itu adalah khatib. Enggak usah dipertentangkan. Khatib itu kok begini, ya, memang khusus. Ya. Cara ini khusus bagi khatib yang berdiri. Ya, ini cara khusus. Ya.
Oke. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, ini ada al-ibtihal, yaitu dengan bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangan ke atas dengan sangat tinggi hingga terlihat warna ketiaknya. Ini di istisqa. Saya rasa ini sudah bisa dipahami, ya, cara mengangkat tangan. Bisa, insya Allah. Nanti tinggal prakteknya aja, ya. Tinggal prakteknya aja. Kalau nggak dipraktekkan berarti belum mampu, ya. Kita berdoa berlindung pada Allah, minta pada Allah supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ada masalah barangkali? Ada masalah? Pertanyaan. Ini pertanyaan. Ada yang ini, ada yang ini, Atau gimana? ini, doa tangannya. Kalau berdoa sebatas pundak, sudah ukur sendiri dengan pundak. Yang kalau mau ngambil yang telapak tangannya menghadap langit, punggungnya menghadap bumi, boleh seperti itu. Ya, sebatas pundak. Jadi lurus dengan pundak kita. Kalau mengambil yang versi satunya, punggung tangan dihadapkan kiblat, telapak tangan menghadap wajah, dan kita berdoa menghadap kiblat. Berarti begini. Ini kan luruskan dengan wajah kita dan tangan yang didapatkan. Bukan ditempel gini, bukan. Ada yang bukan? Ada. Kayak nyuwun, ya. Ada yang gitu. Enggak usah ditempelkan, tapi dirapatkan. Bukan ditempel, tapi dirapatkan. Jadi kalau ditempel berarti apa tadi hadisnya? Baik. Ya, kalau Nabi mau berdoa menempelkan tangan, hadisnya baik. Berarti kondisional, Ustaz. Ya. Kondisional. Apanya itu? Atau kondisi umpamanya kita menghadap kiblat kita begini. Iya. Kalau kita di kendaraan momen berarti. Iya. Kalau ada pilihan seperti itu, diberikan kewenangan pada kita mau kerjakan di mana. Tapi di saat kita berdoa, ya, mau di kendaraan kalau gini kok terlalu mau pakai yang ini aja, ya, monggo. Itu memang kondisional, ya. Karena diberi pilihan seperti itu supaya kita lebih mudah melakukan itu. Kalau diberi pilihan seperti itu ada pilihan dari Nabi, berarti kita harus bersyukur, ya, karena diberi kemudahan untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya. Yang lain silakan. Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita tetap diberi karunia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita itu berlindung, hanya kepada Allah kita pertolongan, dan mudah-mudahan kita semua bersama-sama ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.